Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati, Bapak dan Ibu dosen pengampu serta penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Alwan Asyarif Firdaus, guru mata pelajaran fikih di MTS Sabilun Najah Bandung, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch keempat di IAIN Pontianak, program studi fikih dengan nomor induk mahasiswa 225113825. Pada kesempatan hari ini, Jumat 9 Januari 2026, saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran fikih di kelas 9 dengan menggunakan model pembelajaran deep learning. Materi yang saya ajarkan adalah tentang bagaimana seorang muslim memahami dan melaksanakan kewajiban pengurusan jenazah serta sesuai dengan tuntunan Islam. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ahlan wa marhaban bikum jami'an. Kaifa halukum? Alhamdulillah nabi khairin kadzalik. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu di antara kalian untuk memimpin pembelajaran kita diawali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, barakallahu fikum. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita, alangkah baiknya kita mengabsen terlebih dahulu. Ada yang sakit hari ini? Raditra. Nah, syafahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan beliau. Semuanya hadir ya, selain Raditra? Alhamdulillah. Khalid, ya Khalid belum masuk ya. Khalid belum masuk. Baik. Sudah siap untuk belajar hari ini? Baik. Untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang pengurusan jenazah ya, tentang pengurusan jenazah. Silakan yang pakaiannya belum rapi dirapihkan terlebih dahulu, pecinya dipakai, sepatunya dipakai, seragamnya dirapihkan. Sudah rapi sudah? Nah, barakallahu fikum. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita, alangkah baiknya kita untuk mengawali pembelajaran kita dengan merenungkan tentang makna kematian yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Yang artinya apa? Yang artinya apa? Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan setiap kalian akan dicukupkan pahalanya di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad. Artinya apa? Nah, barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia orang yang berhasil. Mumtaz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia ini hanya sebatas kenikmatan yang menipu. Inilah makna kematian, bahwa setiap manusia, setiap makhluk yang bernyawa akan merasakan kematian. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat lain, Allah mengatakan, "Aina ma takunu yudrikkumul maut." Dimanapun kalian berada, kalian akan mendapati kematian. Allah mengatakan, "Walau kuntum fi burujim musyayyadah." Walaupun kalian berada di benteng yang tinggi sekalipun, pasti kematian itu akan menghampiri kita semuanya. Pasti kita akan mengalami yang namanya kematian. Juga Allah mengatakan di surat Az-Zumar, Allah mengatakan, Allah berfirman, "Innaka mayyitun
wa innahum mayyitun. Ya, sungguh engkau, ini khitabnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa engkau akan menjadi mayat dan mereka pun akan menjadi mayat. Pasti kita semua akan mengalami kematian. Lalu apa kewajiban kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim terhadap saudara kita yang sudah meninggal? Apa kewajibannya? Yang pertama apa? Memandikan. Yang kedua, mengkafani. Yang ketiga, mensolatkan. Yang keempat, menguburkan. Inilah kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap muslim lainnya yang sudah meninggal. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa tentang hak seorang muslim terhadap muslim lainnya? Rasul bersabda, hakul muslimi 'alal muslimi sittun, bahwa hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6. Di antara hak tersebut adalah wa idza mata fattabi'hu, wa idza mata fattabi'hu, dan apabila saudara kita muslim wafat, maka kita wajib untuk mengiringi apanya? Mayatnya, jenazahnya. Inilah hak seorang muslim terhadap muslim lainnya yang harus kita perhatikan, yaitu mengurus jenazahnya, mulai dari apa? Memandikan, kemudian mengkafani, kemudian menyolatkan, yang terakhir menguburkan. Yang terakhir adalah menguburkan, ya. Jadi mengurus jenazah, ya, ini merupakan kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya, terhadap saudaranya yang telah meninggal. Hukumnya apa? Hukumnya fardu kifayah. Juga ini merupakan bentuk kita peduli kepada saudara kita, bentuk kita mewujudkan cinta kita kepada saudara kita. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Artinya apa? Tidak beriman, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai seorang di antara kalian mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi ini merupakan bentuk wujud cinta kita kepada saudara kita yang telah meninggal. Kita urus jenazahnya dengan baik. Kita urus jenazahnya dengan baik. Bahkan di sana ada pahala yang besar yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ghassala mayyitan wa kaffanahu wa hannatahu wa hamalahu wa shalla alaihi wa lam yufshi alaihi ma ra'a kharaja min khati'atihi mithla yaumi waladathu ummu." Artinya apa? Artinya apa? Wa kaffanahu. Apa artinya wa kaffanahu? Mengkafaninya, wa hannatahu, dan memberikan wewangian, wa hamalahu, ya, membawanya, menggotongnya, wa shalla alaihi, dan mensolatinya, wa lam yubshi alaihi ma ra'a, dan tidak menyebarkan apa yang dia lihat. Karena setiap kita memandikan atau mengurus jenazah, di sana ada aib yang harus kita jaga, ada rahasia yang harus kita jaga dari saudara kita. Maka pahalanya apa? Kharaja min khati'atihi mithla yaumi waladathu ummuhu. Pahalanya apa? Seperti kita keluar, ya, baru dilahirkan oleh ibu kita. Artinya kesalahan dan dosanya dihapuskan. Akan tetapi hadisnya dhaif, hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum, ya. Akan tetapi di sana ada dalil yang sahih yang menunjukkan akan pahala yang besar ketika seseorang mengurusi jenazah. Apa dalilnya? Tolong dibaca.
artinya apa? Baginya satu qirat. Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai disolatkan, maka baginya satu qirat. Kemudian baik, barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dikuburkan, maka baginya apa itu qirat? Satu pahala yang besar. Sebagaimana sabda Rasulullah yang lain, qirat adalah mithlul jabal. Seperti gunung. Dalam riwayat lain Rasul mengatakan mithlu Uhudin. Jadi barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai disolatkan, maka dia dapat satu pahala sebesar gunung Uhud. Kalau kita bayangkan besarnya gunung Uhud ya, maka betapa besarnya pahala yang akan kita dapatkan. Dan barang siapa yang menyaksikannya sampai dikuburkan, maka dapat dua qirat, dua pahala gunung yang sangat besar, gunung Uhud. Ini amalan yang ringan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan hadis ini hadis yang sahih. Nah, ini amalan yang ringan ya. Kita menyaksikan, mengurusi jenazah saudara kita yang mana mendapatkan pahala yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala janjikan melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka senantiasa kita harus termotivasi untuk mengurus ya jenazah atau saudara kita yang sudah meninggal. Baik, sebelum kita melakukan proses pembelajaran ya, alangkah baiknya kita memahami tentang tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini, yaitu yang pertama adalah para santri mampu menganalisis urutan kewajiban umat Islam terhadap jenazahnya. Nanti antum bakal menganalisis bagaimana proses pengurusan jenazah mulai dari memandikan, menggafani, kemudian menyolatkan nanti di pertemuan yang akan datang insyaallah ya, karena waktunya tidak cukup. Kemudian juga nanti kita ada proses yang namanya menguburkan. Kemudian yang kedua adalah para santri mampu mempraktekkan tata cara memandikan dan mengafani jenazah melalui simulasi. Nanti kita akan tayangkan simulasi tentang pengurusan jenazah. Ya, jadi ini tujuan utama pembelajaran kita hari ini. Taib. Kita akan masuk ke pembelajaran kita. Ya. Taib. Apa yang perlu kita perhatikan ketika kita dapati saudara kita sekarat atau mengalami sakit yang parah ya, sehingga menghadapi kematian, kemudian dia meninggal di hadapan kita. Apa yang kita lakukan? Baik, yang pertama adalah ditalkin. Orang yang sakit tersebut ditalkinkan ya. Cirinya apa orang yang sekarat? Ada yang tahu? Oh, di antara cirinya adalah jidatnya berkeringat basah. Ya, di antara ciri-cirinya. Kemudian yang kedua apa? Di antara cirinya? Ya, melihat ke atas, gitu ya, selalu memandang ke atas. Mumtaz, barakallahu fikum. Ini di antara ciri-ciri yang disebutkan oleh para ulama ketika saudara kita sakit kemudian mengalami hal demikian, maka ini tanda-tanda seorang akan menghadapi kematiannya, menghadapi sakaratul maut. Dan kita berusaha untuk mentalkinkan mayit kita. Kenapa? Karena pada saat itu setan ingin kita menjerumuskan ke neraka. Baik, Mumtaz. Karena pada saat itu setan berusaha untuk menjerumuskan saudara kita yang meninggal, mengerahkan segala pasukannya untuk menjerumuskan detik-detik akhir dia supaya ikut bersama dengan syaitan. Maka kita berjuang juga untuk menolong saudara kita agar selamat dari godaan syaitan. Mumtaz, barakallahu fikum. Kemudian, ya ini sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disunnahkan bagi kita untuk mentalkinkan mayat saudara kita sebelum ia meninggal. Kemudian setelahnya ada tindakan awal yang harus kita lakukan. Ada adab-adab ketika kita dapati saudara kita sudah meninggal. Apa diantaranya? Menutup matanya atau memejamkan matanya. Ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bila ruh itu dicabut, maka pandangan akan mengikutinya. Maka hal pertama yang kita lakukan apa? Kita tutup matanya. Mumtaz. Kemudian yang kedua adalah mendoakan kebaikan untuk saudara kita, ya. Kemudian yang terakhir adalah
Di sana ada zikir ya, tidak ada zikir tertentu ya. Kita hanya mendoakannya ya, kebaikan untuknya misalkan dengan doa minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara kita ya, agar diangkat derajatnya, diluaskan kuburannya. Kemudian jika diperlukan juga, maka kita ikat dagunya. Kita mengikat dagu saudara kita yang sudah meninggal. Apa tujuannya? Agar mulutnya tidak terbuka saat dimandikan, agar air tidak masuk ke dalam mulutnya. Jadi kita tutup mulutnya ya, ditutup ya. Kalau masih terbuka boleh diikat dengan tali ya, dengan tali. Kemudian habis itu apa? Menutupnya dengan kain. Jadi si jenazahnya ditutup dengan kain. Mumtaz. Kemudian bersegera untuk mengurusi jenazah, mulai dari memandikan, kemudian mempersiapkan segalanya, lalu nanti penguburannya juga disiapkan. Mumtaz. Nah, kita akan simulasi ya. Kita akan simulasi tentang pengurusan jenazah, yaitu tentang memandikan jenazah. Taib. Sebelum simulasi, di sini ada hal-hal yang harus kita pahami terlebih dahulu ya, tentang memandikan jenazah. Maka hukumnya apa? Hukumnya adalah fardu kifayah. Siapa di antara kita yang memiliki klasifikasi atau kriteria untuk melaksanakan pemandian? Siapa orang yang berhak untuk memandikan mayat? Ya, yang pertama harus memahami fikih tentang pengurusan jenazah. Yang kedua, ya, utamakan kerabat saudara. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dimandikan oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang ketiga, ya, harus sesuai jenis. Gimana maksudnya? Nah, laki-laki dimandikan oleh laki-laki, perempuan dimandikan oleh kecuali suami istri, boleh ya. Kecuali suami istri memandikan suami atau suami memandikan istri ya. Nggak boleh kita memandikan selain lawan jenis. Bahkan orang tua pun nggak boleh ya. Anak memandikan ibunya, misalkan anak laki-laki memandikan ibunya, ini tidak boleh. Ya, tapi harus oleh perempuan dimandikannya. Laki-laki dengan laki-laki. Begitu juga kepada anak kita, misalkan anak perempuan kita, tidak boleh kita memandikan anak perempuan kita yang sudah besar, misalnya yang sudah dewasa ya. Adapun anak kecil boleh ya, anak kecil boleh. Yang belum balik, yang belum menginjak usia 7 tahun, itu boleh dimandikan oleh siapapun. Adapun kepada wanita dewasa, walaupun anak kita ya perempuan gitu ya, tidak boleh. Kenapa? Karena dulu Zainab meninggal, Rasulullah tidak memandikannya. Mumtaz. Karena dulu Zainab, ya, anak Rasulullah SAW, putri Rasulullah SAW, ketika meninggal tidak dimandikan oleh Rasulullah. Apa yang dilakukan? Ya, meminta sahabiah yang lain untuk memandikannya. Mumtaz. Barakallahu fikum. Taib. Kemudian di sini ada beberapa peralatan yang diperlukan. Taib, sebelum masuk, apa aja kira-kira peralatan yang diperlukan? Air bersih. Kemudian daun bidara. Ya, kemudian kapur barus. Kemudian di sini sudah kita siapkan sarung tangan, lalu masker, lalu kain untuk menutup jenazahnya, lalu ember ya, ember besar, kemudian gayung. Mumtaz. Barakallahu fikum. Apalagi? Kita sudah siapkan segalanya. Lester kalau dibutuhkan. Mumtaz. Kita baca ya. Untuk perangkat dalam memandikan atau alat-alat yang dibutuhkan ketika memandikan jenazah. Yang pertama apa? Air bersih dan air yang dicampur dengan air bidara. Ada yang tahu bidara? Daun ya, seperti ini daunnya nih. Daunnya seperti ini. Ini ditumbuk ya, dibusakkan sehingga seperti sabun ya, digunakan untuk memandikan jenazah. Ya, kemudian yang kedua adalah kapur barus. Kapur barus seperti ini. Ini kapur barus namanya. Ini kapur barus. Nanti ditumbuk juga untuk basuhan yang terakhir. Kemudian kain penutup jenazah. Wadah air kapur barus ya, ditumbuk ya. Kemudian sarung tangan sudah kita sebutkan tadi, ada masker, kemudian kalau dibutuhkan spons gitu ya, atau bisa menggunakan kain kasa atau yang lain ya. Juga handuk ketika nanti
mengeringkan si mayat ya. Kemudian gayung, ember, gunting kuku kalau diperlukan ya untuk memotong kukunya kalau panjang bisa dibersihkan. Tidak juga tidak jadi masalah. Kemudian plester bila diperlukan. Inilah peralatan yang diperlukan. Baik, tahapannya. Tahapannya apa? Tahapannya persiapan. Apa yang dipersiapkan? Bahan-bahannya, apalagi? Peralatannya ya, peralatan dan bahan-bahannya dipersiapkan terlebih dahulu. Ini tahapan pertama. Tahapan kedua apa? Melemas persendian dari si mayat tersebut. Ya, dilemas-lemas dulu. Kemudian yang ketiga, ya, memijat perut ya, mengurut-ngurut perutnya agar apa? Agar kotorannya keluar. Kemudian yang keempat, dibersihkan kotorannya. Yang kelima, dibuka pakaiannya, digunting. Kemudian setelah digunting, diwudukan. Ya, diwudukan. Setelah diwudukan, dimandikan seperti mandi janabah. Ya, ini tahapan-tahapan yang harus kita persiapkan. Pertama adalah melemaskan persendian-persendian, kemudian menyiapkan peralatannya, lalu membersihkan kotorannya, ya, ditanjiyah namanya. Kemudian yang ketiga adalah diwudukan, yang keempat dimandikan secara ganjil. Rasulullah mengatakan, ya, igsilnaha salasan au khamsan. Igsilnaha salasan au khamsan. Kemudian ya, jelas ini ada pertanyaan sebelum kita pindah ke penjelasan berikutnya? Ditanyakan? Jelas ya? Taib. Nanti kita simulasi. Taib. Kemudian di sini ada mengkafani jenazah. Ya, mengkafani jenazah yaitu menutup tubuh mayat dengan kain putih yang layak. Ya. Ketentuannya bagaimana? Ketentuannya 3 helai bagi laki-laki, 3 helai bagi laki-laki. Untuk perempuan 5 helai. Apa saja? 5 helai? Gamis. Kemudian sarung, jilbab, 2 lapis kain kafan. Jadi laki-laki berapa? 3, perempuan 5, anak-anak 2 cukup ya, 2 cukup. Mumtaz, barakallahu fikum. Ini sebagaimana riwayat dari Abu Daud, Rasul mengatakan kain yang berwarna putih hukumnya sunnah, dan ini merupakan sebaik-baik pakaian bagi mayat kalian, ya. Taib. Mumtaz, barakallahu fikum. Kemudian teknis dalam mengkafani jenazah. Bagaimana teknisnya? Pertama, talinya dibentangkan. Kemudian kain kafannya dibentangkan juga setelah tali. Kemudian dikasih parfum. Mumtaz. Apanya dikasih parfum? Kainnya. Lalu si mayitnya dikasih parfum juga. Bagian mana? Anggota sujud. Mumtaz. Berapa anggota sujud? Ada berapa? Ada 7. Apa saja, Yardan? Jidat dan hidung. Kemudian 2 telapak tangan. Kemudian 2 lutut. Lalu 2 ujung kaki. Mumtaz. Barakallahu fikum. Mumtaz. Barakallahu fikum. Ya, jadi ini ya, jadi ini teknis dalam mengkafani jenazah. Pertama, dibentangkan tali pengikat kafan ya, yang jumlahnya ganjil ya. Yang kita sebut dengan tali pocong gitu ya. Ya, tali kafan. Kemudian si kafannya dibentangkan juga, diberi wewangian pada anggota tubuh juga, tubuh si mayat gitu ya, baik dengan bukhur. Tahu bukhur apa? Bukhur itu wewangian yang dibakar, namanya bukhur. Atau parfum, kapur barus juga sama ya, pada tiap lapis kainnya. Lalu habis itu apa? Lalu habis itu jenazahnya diletakkan. Ya, diletakkan seperti di atas kain tersebut dan dibuatkan celana dalam. Kemudian ditutup ya, lapis demi lapis. Kemudian diikat tali pengikatnya mulai dari atas kepala hingga kaki. Sudah selesai berarti ya? Bisa dipahami? Bisa dipraktekkan? Baik, sebelum kita praktek, mari menyimak.
Mari menyimak dulu. Sehingga jika diketahui ada seseorang yang sedang sakit keras, alangkah baiknya jika selalu ditampung oleh kerabatnya untuk selalu mendengar berzikir dan mengucap la Ini di apa? Ditalkin ya. Kemudian kita masuk ke proses pemandian. Silakan diperhatikan ya, silakan diperhatikan. diletakkannya bersimpan tempat memandikannya. Kemudian kepala jenazah diangkat. Kemudian jenazah tersebut diwudukan seperti wudhu sholat. Baik, sekarang kita akan melihat bagaimana cara mengkafani jenazah. Tubuh jenazah diletakkan terletak di atas kain kafan. Tapi ulama menganjurkan sebelah kanan dulu ya, disukai sebelah kanan. Tapi nggak masalah, kiri dulu nggak masalah. Tapi dianjurkan sebelah kanan dulu. Kafan yang kedua dan ketiga. Kemudian untuk bagian kepala diikat atau tidak terlepas. Namun saat dikuburkan, jalan tersebut dilepaskan kembali. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai dari menyimak dan menyaksikan prosesi pemandian dan mengkafani jenazah ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melakukan simulasi ya. Sebelum kita simulasi, kita akan bagi kelompok terlebih dahulu ya. Kita sudah siapkan ya. Kita akan bagi kelompok terlebih dahulu. Ya. Kita gunakan media yang ada, kita akan pilih ya. Untuk nama-namanya menjadi 6 kelompok ya. Toib. Toib. Kemudian setelah kita membagi kelompok ya, di sini ada lembar kerja siswa yang harus diisi dan dipersiapkan dan diisi ya oleh masing-masing kelompoknya. Ya silahkan setiap anggota kelompok mengambil lembar kerjanya ke depan. Silahkan ya, perwakilan saja. Baik, setelah kita membagikan kelompoknya, kita akan melaksanakan simulasi ya, sebagaimana pembelajaran atau video yang sudah kita simak ya, dan pembelajaran yang sudah Ana berikan ya. Silahkan diperhatikan dengan baik teman-teman antum yang akan memperagakan atau menstimulasikan cara memandikan jenazah. Untuk yang lain menyimak dan mengisi lembar kerjanya masing-masing kelompoknya. Silahkan, bisa dimulai? Silahkan, barakallahu fiik. Pertama-tama, setelah kita mentalkinkan mayat tersebut dengan kata la ilaha illallah, kita menyiapkan peralatan untuk memandikan mayat tersebut. Mumtaz. Setelah itu, apabila mayat tersebut belum memejamkan mata, yeah, alangkah baiknya kita memejamkan mata mayat tersebut. Oke, mumtaz. Dan apabila mulutnya belum tertutup atau susah tertutup, kita bisa mengikatnya dengan tali. Ya, sudah ya? Ya, kemudian setelah itu apa? Setelah itu kita menutup mayat tersebut dengan kain. Mumtaz. Nah, silahkan. Ya, dibantu, yang lain dibantu. Ya, yang lain dibantu. Ya, silahkan. Ya, setelah itu apa? Apa yang dilakukan? Kita melemaskan persendian mayat tersebut agar tidak kaku saat dimandikan. Kemudian setelah itu, setelah dilemas-lemas persendiannya, apa yang dilakukan? Kita memotong pakaian mayat tersebut. Ya, dipotong ya. Untuk apa dipotong? Agar bisa memandikan. Untuk dimandikan, dibuka dulu, kemudian dengan cara dipotong. Ya, silakan. Baratnya dipotong. Sudah ya? Sudah. Setelah dipotong, pakaiannya kemudian dibuka, ditarik dengan pelan-pelan. Pelan-pelan, mumtaz. Ya, ditarik ya, hati-hati cara menariknya. Ini juga kaos kakinya ditarik saja, dibuka saja. Sudah? Setelah dibuka pakaiannya diapakan? Setelah dibuka pakaiannya, kita memijat perut mayat tersebut. Agar apa? Agar kotorannya keluar. Agar kotorannya keluar. Tuh, ditekan.
Habis ditekan-tekan diapain? Dibersihkan kotoran mayit tersebut. Gimana caranya? Membalikan, Dibaringkan, dibalikan. jangan sampai auratnya terlihat ya. Ya, jangan sampai auratnya terlihat. Lalu diapakan? Disiram kotoran mayit tersebut. Ya. Lalu setelah bersih, setelah dibersihkan kotoran-kotorannya, Kita mewudukan mayit tersebut. diwudukan Diwudukan seperti wudu biasa saat sholat. saat sholat. Nah, gimana cara mewudukannya? Apa yang pertama kali? Telapak tangan terlebih dahulu. Telapak tangan terlebih dahulu. Ya, silahkan. Lalu setelah itu, Di bibir diusap dengan tangan atau enggak dengan kain kasa. ada yang kain kasar. Oh, iya. Dan hidung hanya diusap-usap, jangan dibanjur dengan air. Nah, jangan diguyur ya, jangan sampai si airnya masuk ke dalam hidung. Kita menjaga kehormatan mayit. Oh, iya. Setelah itu, Kita membanjur muka mayit tersebut, ya, membasuh muka mayit membasuh tersebut. muka ya, dan menghindari bagian hidung ya. Bagian hidung dan bagian mata. Nah, ditutup ya. Kemudian, ya. Setelah itu, setelah wajah selesai, berapa kali itu? 3 kali. 3 kali. Setelah itu ngapain? Mengusap tangan, membasuh tangan, Membasuh tangan sampai siku. dimulai dari Dimulai dari kanan. kanan. Silakan. Setelah tangan apa yang dilakukan? Mengusap kepala. Nah, mengusap kepala. Ya, bagaimana cara mengusapnya? Ya. Diusap. Ya, dari arah depan ke arah Dari arah depan kemudian ke arah belakang, kemudian ke arah depan lagi. mumtaz. Kemudian setelah itu membasuh. Membasuh kaki sampai mata kaki. Nah, yang mana dulu? Yang kanan dulu. Yang kanan terlebih dahulu, mumtaz. Sudah ya? Sudah kita mau wudukan jenazah. Ada yang tanyakan sebelum kita mau melanjutkan ke proses berikutnya? Jelas ya? Jelas apa yang disampaikan oleh teman-teman antum. Ya, silakan dilanjutkan. Setelah kita mewudukan mayit tersebut, kita memandikannya dengan daun bidara yang sudah ditumbuk Ya, daun bidara yang ditumbuk ya dengan apa? dengan air, Dengan air dicampur dengan air. sehingga berbusa. Setelah berbusa diapakan? Setelah berbusa, kita memandikan mayit tersebut seperti mandi junub Toib, seperti mandi junub. Diawali dari kanan. bagian kanan. Dari Ya. bagian kanan. Dari kepala terlebih dahulu ya. Kepala terlebih dahulu. Ya, dibusakan. Ya, kayak disampokkan gitu ya. Lalu setelah itu udah ke bagian Setelah kepala. kita memandikan, setelah kita menyampokkan mayat tersebut, kita menggosok dengan kasa atau dengan tangan, Iya, terus mengusap hidungnya, iya. Dimandikan ke bagian kemudian ke bagian kanan terlebih. dahulu. Ya, silahkan. Dilakukan sebanyak 3 kali. Sudah 3 kali. Ini basuhan pertama ya? Ini basuhan pertama. Kemudian bagian belakang, bagaimana bagian belakang? Caranya? Kakinya. Mumtaz. Kemudian Dibalikan. dibalikan. Jangan sampai terlihat auratnya ya. Jangan. Kita harus menghormati atau memuliakan jenazah kita, saudara kita, walaupun sudah wafat, gitu ya. Baik, setelah itu bagian belakangnya sudah, lalu bagian yang Bagian sebelah kiri. sebelah kiri. Nah, ini baru basuhan yang Yang pertama, pertama. Setelah itu apa? kita Basuhan pertama membasuh hanya dengan air biasa. air biasa, air yang bersih ya. Ya, enaknya menggunakan selang ya, enak, lebih enak. Ya, digunakan pakai selang. Sudah? Ini basuhan keberapa ini? Kedua, Basuhan kedua. Basuhan terakhir apa? memakai kapur yang sudah dilarutkan oleh air. Boleh nggak kita membasuhnya lebih dari 3 kali?
Boleh. Boleh. Asalkan Asalkan ganjil. Asalkan ganjil. Kalau dibutuhkan ya boleh ya. Boleh 5, boleh 7. Ya. Setelah yang terakhir apa yang terakhir? Membasuh dengan air yang sudah dicampur dengan kapur barus. Nah, caranya gimana? Ya dicampur, ditumbuk ya. Ditumbuk. Sudah disiapkan, sudah ditumbuk, lalu dilarutkan ke dalam Air. Setelah sudah dilarutkan, hanya disiram ke seluruh tubuhnya. Ya, disiramkan semuanya. Gitu ya. Ya. Setelah itu apa? Ini basuhan yang berapa? Ketiga terakhir. Yang terakhir. Mumtaz. Barakallahu fikum. Setelah membasuh dengan kapur barus, Naam. kita mengeringkannya dengan handuk. Ada handuknya? Oh, cari handuknya ada. Terus dikeringkan. Ya, dikeringkan si mayatnya ya. Jangan sampai terlihat auratnya. Tetap harus kita menjaga auratnya. Ini kan basah ya. Baratnya harus diganti ya, harus diganti. Bagaimana cara menggantinya? Dengan menariknya secara perlahan. Ditutup dulu. Tutup dulu. Silakan ditutup dulu. Tutup. Ya. Ya, silakan ditutup. Kemudian yang basahnya diganti. Kita harus menjaga aurat atau kehormatan jenazah kita ya. Ia selalu menutup auratnya ketika hidup, ketika wafat pun kita harus menjaga auratnya jangan sampai terlihat ya. Caranya dengan cara ditutup lalu ditarik ya, pelan-pelan ya. Setelah ini kita selesai dari memandikan jenazah. Jenazah sudah bersih, siap untuk dikafani. Mumtaz, barakallahu fikum jami'an. Silahkan. Alhamdulillah kita sudah selesai dari proses memandikan jenazah. Selanjutnya kita akan mengkafani jenazah. Ya, silakan nanti ada simulasi dari saudara-saudara kita, dari teman-teman kita, dari kelompok Yardan dan yang lainnya. Silahkan disimulasikan bagaimana cara mengurusi atau mengkafani jenazah. Silakan Yardan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yardan Wahid dari kelompok 3. Saya dan kelompok saya akan mensimulasikan cara mengkafani mayat. Mumtaz, barakallahu fikum. Yardan. Silakan pertama kita hamparkan dulu tempatnya untuk alasnya. Jadi tidak langsung ke lantai ya. Biar menghormati jenazahnya. Ya, terus Kedua, kita ambil tali mait. Terus dihamparkan. Mumtaz. Ayo dibantu. Silahkan. Berapa jumlahnya? 5 ganjil ya? 5. Nah, terus? Oke dulu ya. Setelah kita hamparkan, kita siapkan kainnya. Untuk laki-laki 3 lapis. Untuk perempuan? Untuk perempuan 5 lapis dan untuk anak kecil 2 lapis. Baik, Mumtaz. Silahkan dibantu, dibentangkan. Ayo. Sudah, setelah itu, satu lagi ya. Ya, setelah dibentangkan, diapakan? Setelah kita bentangkan. Selanjutnya apa, Yardan? Setelah kita bentangkan kain kafannya, Mumtaz. kita kasih minyak wangi. Bisa kasih minyak wangi, Mumtaz. Kemudian kita angkat mayatnya. 1, 2, 3. Allahu Akbar.
Ya, Si kita pakaikan pakaikan celana celana dalam ya. Ini dilihat, dipakaikan celana dalamnya terlebih dahulu ya. Jangan lupa kita kasih minyak wangi juga ke Minyak mayitnya wangi di ke mayit. anggota sujud. Tuntas. Di sunnah Setelah itu apa? kita tutup kainnya. Ditutup kainnya. Nah, setelah itu kita tutup. Kita tutup, Itu udah boleh, Pak. diikat. Diikat ya. Setelah itu diikat bagian kepalanya terlebih dahulu. Sudah selesai? Yardan dan kawan-kawan? Sudah. Baik, mumtaz. Barakallahu fikum. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai dari proses mengkafani jenazah. Kira-kira ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Jelas ya. Jadi tadi diawali dengan membentangkan tali-tali, kemudian membentangkan kain kafan, lalu diberikan pewangian dan diletakkan jenazahnya dan dikafani dari lapis pertama sampai lapisan terakhir, lalu diikat di bagian sebelah kiri mayat. Mumtaz, barakallahu fikum. Baik. Baik, alhamdulillah kita selesai dari pembelajaran, dimulai dari awal menyimak ya simulasi yang sudah kita simak di video ya. Kemudian tadi juga prakteknya sudah kita simulasikan ya. Kelompok 1 sampai kelompok 6 sudah mensimulasikan atau mensimulasikan prakteknya mulai dari praktek memandikan sampai mengkafani jenazah. Pada kegiatan kali ini ya, kita akan merefleksikan apa yang sudah kita pelajari ya. Bagaimana perasaan antum ketika sudah memahami, mempraktekkan pembelajaran kita hari ini? Apa perasaan antum semuanya? Kira-kira siapa yang mau memberikan tanggapannya? Silahkan Razga memberikan tanggapannya. Baik, bagaimana perasaan antum ketika kita sudah mensimulasikan atau mempraktekkan prosesi pemandian dan pengkafanan jenazah? Setelah kami mempelajari tata cara pengurusan jenazah dari memandikan dan mengkafani jenazah, kami semakin yakin bahwa syariat yang Allah turunkan mendatangkan maslahat bagi hamba-hambanya. Dan pada pembelajaran kali ini terdapat banyak sekali hikmah dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Masya Allah, naam. Tentu hal ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, serta menambah rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, serta menumbuhkan dan mengokohkan rasa cinta kita kepada sesama makhluknya. Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fikum, jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Selanjutnya kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang dapat menyimpulkan hari ini pembelajaran kita? Ryan, silakan boleh maju ke depan untuk menyimpulkan pembelajaran kita kali ini. Baik, teman kita Ryan akan menyimpulkan apa yang sudah dipelajarinya. Silahkan. Kesimpulannya dari pentingnya memandikan dan mengkafani jenazah adalah kewajiban bagi umat Islam yang harus dilakukan dengan sopan dan penuh adab. Jenazah harus dimuliakan dan dihormati meskipun sudah meninggal. Harus bersikap lemah lembut, tetap menutup auratnya, dan tidak boleh kita membuka aib dan rahasianya. Mungkin segitu aja dari anak. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan.
Masya Allah. Ya, demikianlah pembelajaran yang dapat kita pelajari ya, dimulai dari kita memandikan jenazah, mengafaninya ya. Maka marilah kita mengingat kembali ya, memahami apa yang sudah kita pelajari untuk kita praktekkan di masyarakat kelak. Ya, untuk kita praktekkan di masyarakat kelak. Lalu di pertemuan selanjutnya kita akan melaksanakan pembelajaran tentang mensolatkan jenazah dan menguburkan jenazah. Maka hal penting yang harus kita perhatikan adalah pembelajaran kita hari ini harus tetap diingat dan dipahami ya, sehingga pembelajaran berikutnya akan membantu kita. Demikian pembelajaran kita kali ini. Kita tutup dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.